Di sebuah kota besar yang gemerlap di pinggiran Jakarta, di antara rumah-rumah mewah, pesta keluarga yang penuh senyum palsu, dan percakapan para tetangga yang selalu haus gosip, hiduplah seorang perempuan bernama Alia Rahmawati, seorang istri yang selama ini dikenal lembut, sabar, dan terlalu diam untuk membela dirinya sendiri, padahal di balik ketenangan wajahnya, ia menyimpan luka yang menumpuk selama bertahun-tahun seperti pecahan kaca di dalam dada, luka yang berasal bukan hanya dari suaminya sendiri, Arga Mahendra, lelaki tampan, mapan, dan sangat pandai berpura-pura menjadi suami teladan di depan orang-orang, melainkan juga dari ibu mertuanya, Ratih Maheswari, perempuan tua dengan tatapan tajam, suara dingin, dan senyum sinis yang selalu berhasil membuat siapapun merasa kecil di hadapannya, terutama Alia, menantu yang sejak hari pertama menikah tidak pernah benar-benar diterima di rumah itu karena bagi Ratih, Alia hanyalah perempuan biasa yang dianggap tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup berkelas, dan yang paling menyakitkan, tidak pernah dianggap pantas menjadi istri bagi putra kesayangannya. Sehingga setiap kesempatan yang ada selalu dipakai Ratih untuk merendahkan Alia di depan keluarga besar, tamu, bahkan para pembantu rumah tangga, seolah harga diri menantunya adalah barang murahan yang boleh diinjak kapan saja, dan yang paling kejam, Ratih bukan hanya tahu bahwa Arga berselingkuh, melainkan mendukungnya dengan terang-terangan, seakan pengkhianatan putranya adalah hal yang wajar, dan justru kesalahan itu berada di pundak Alia, yang dinilai tidak cukup menyenangkan suami, tidak cukup memanjakan suami, tidak cukup mengerti kebutuhan lelaki. Kalau suami cari perempuan lain, berarti istrinya gagal. Kalimat itu berkali-kali dilontarkan Ratih dengan nada menghina, sementara para bibi, sepupu, dan kerabat yang lain hanya saling pandang. Ada yang pura-pura kasihan, ada yang diam-diam senang melihat Alia dipermalukan, dan ada pula yang menikmati drama itu layaknya tontonan murahan, sedangkan Alia hanya diam, menggenggam erat ujung gaunnya, menahan napas agar air mata tidak jatuh di tempat yang sama sekali tidak memberinya ruang untuk terlihat lemah. Tetapi luka itu semakin dalam pada malam ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan Ratih dengan Arga di ruang keluarga saat rumah sudah sepi. Kalau kamu lebih bahagia sama wanita itu, ya lanjutkan saja. Ibu dukung kamu, perempuan seperti Alia itu dari awal memang tidak cocok jadi istri kamu, terlalu polos, terlalu biasa, tidak ada apa-apanya, kata Ratih santai sambil menyeruput teh. Dan Arga, tanpa sedikit pun rasa bersalah, hanya tertawa kecil sambil berkata, aku juga capek pura-pura terus, Bu. Tapi Alia itu enak diajak diam, dia tidak berani melawan. Kalimat itu menghantam telinga Alia seperti petir yang jatuh tepat di atas kepalanya. Seketika seluruh tubuhnya kaku, bukan karena ia baru tahu suaminya berkhianat, karena sebenarnya ia sudah lama curiga, melainkan karena pada malam itu semuanya menjadi sangat jelas. Ia selama ini tinggal di rumah orang-orang yang tidak hanya tidak mencintainya, tetapi benar-benar menghina keberadaannya, memanfaatkan kesabarannya, dan menganggap kelembutannya sebagai kelemahan. Malam itu Alia berdiri di balik dinding, mendengarkan dengan napas bergetar ketika Ratih melanjutkan. Perempuan itu dari keluarga kecil, tidak punya nama, tidak punya pengaruh, jadi kalau nanti kamu mau ceraikan dia, ya ceraikan saja, ibu yang akan urus supaya dia keluar dari hidup kita, tanpa dapat apa-apa. Dan sekali lagi Arga hanya menjawab santai. Iya, Bu, nanti aku cari momen yang tepat. Seolah-olah mereka sedang membahas barang rusak yang akan dibuang, bukan seorang manusia yang selama ini telah memberi cinta, waktu, dan harga dirinya untuk rumah tangga yang ternyata berdiri di atas kebohongan. Saat itu Alia tidak menangis, tidak berteriak, tidak menampar siapapun, ia justru tersenyum tipis, senyum yang sangat asing bahkan bagi dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sesuatu di dalam dirinya yang selama ini dia mulai bangkit, sesuatu yang dingin, tegas, dan tidak lagi mau diperlakukan seperti debu di bawah kaki keluarga Mahendra. Keesokan paginya, rumah besar itu ramai karena acara ulang tahun Ratih yang dihadiri keluarga besar, kolega, dan para sahabat sosialita yang semuanya mengenakan pakaian mahal dan wajah penuh pencitraan. Alia diminta turun ke aula utama dengan gaun sederhana warna krem, dan sejak ia menjejakkan kaki di anak tangga, beberapa pasang mata langsung menatap dengan campuran penasaran dan meremehkan. Ratih yang berdiri di tengah tamu-tamu dengan kalung mutiara di lehernya langsung memanggil dengan suara cukup keras, agar didengar semua orang, Alia, cepat ke sini.
Jangan jalan seperti putri bangsawan. Kamu itu cuma menantu yang numpang nama keluarga ini. Beberapa tamu terkekeh kecil. Arga yang berdiri di dekat wanita simpanannya yang menyamar sebagai rekan bisnis hanya pura-pura melihat ponsel. Tidak sedikit pun membela istrinya. Lalu di hadapan semua orang Ratih mulai memainkan sandiwara kejamnya. Saya kadang heran. Anak saya ini terlalu baik. Sudah kasih rumah, kasih nama, kasih kehidupan enak. Tapi istrinya masih tidak becus jaga suami sampai suami cari perhatian di luar. Ruangan itu seketika hening lalu dipenuhi bisik-bisik yang menusuk. Beberapa orang menoleh ke arah Alia dengan ekspresi penuh hina, seakan ia memang perempuan gagal yang pantas dipermalukan. Ratih melanjutkan dengan wajah puas, perempuan harus tahu diri, kalau tidak bisa membuat suami betah, ya jangan salahkan siapa-siapa. Seorang bibi menimpali, benar sekali, perempuan sekarang banyak maunya, tapi tidak tahu cara melayani. Yang lain ikut tersenyum sinis, dan di sudut ruangan, wanita selingkuhan Arga menatap Alia dengan mata penuh kemenangan, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah pagi itu Alia sudah membuat keputusan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Alia melangkah perlahan ke tengah ruangan, wajahnya tenang, terlalu tenang sampai membuat beberapa orang mulai merasa aneh. Ia menatap Ratih lurus-lurus, lalu menoleh kepada Arga, dan dengan suara jernih yang terdengar sampai ke sudut ruangan ia berkata, "Kalau begitu, hari ini semuanya akan saya buat jelas di depan semua orang, supaya tidak ada lagi yang perlu pura-pura." Ratih tertawa pendek, "Mau apa kamu? Menangis? Memohon? Atau minta maaf karena gagal jadi istri?" Namun Alia justru mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya, membuka beberapa lembar dokumen, lalu berkata dengan nada datar, "Saya datang bukan untuk minta maaf, saya datang untuk mengakhiri semua ini." Arga langsung menegang, "Alia, jangan buat keributan." Tetapi Alia tidak menoleh padanya. "Dokumen pertama, gugatan cerai yang akan saya ajukan hari ini juga, lengkap dengan bukti perselingkuhan, bukti transfer ke perempuan simpananmu, rekaman percakapan kalian, dan bukti bahwa Ibu Ratih mengetahui bahkan mendukung semua itu." Seketika wajah Ratih berubah, tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Arga maju selangkah dengan wajah panik, "Kamu gila?" Alia akhirnya menatapnya dan tersenyum dingin. "Tidak, Arga. Saya baru sadar." Ratih mencoba merebut kendali suasana dengan tertawa meremehkan. "Cerai? Memangnya kamu pikir setelah cerai kamu bisa hidup apa? Semua ini milik anak saya, rumah ini milik keluarga kami, mobil itu milik anak saya. Semua yang kamu pakai berasal dari keluarga kami." Beberapa orang mengangguk, yakin bahwa Alia hanya sedang nekat tanpa arah. Tetapi Alia menutup map itu perlahan lalu berkata, "Itu yang lucu, Bu. Karena selama ini Ibu begitu sibuk menghina saya sampai lupa mencari tahu siapa saya sebenarnya." Ruangan itu hening total, Arga menelan ludah, sementara Alia mengeluarkan map kedua, jauh lebih tebal, dan menyerahkannya kepada pengacara yang sejak tadi diam berdiri di dekat pintu bersama dua orang staf berbaju formal. "Silakan jelaskan kepada semua orang," katanya, dan pengacara itu membuka suara dengan tenang namun tegas, "Atas nama Ibu Alia Rahmawati Pradiningrat, kami ingin menyampaikan bahwa rumah yang saat ini ditempati keluarga Mahendra secara hukum terdaftar atas nama klien kami. Demikian juga beberapa aset usaha yang selama ini dikelola oleh saudara Arga Mahendra dengan modal awal dari perusahaan investasi keluarga Pradiningrat." Nama itu meluncur seperti ledakan di dalam aula. Beberapa tamu langsung saling pandang dengan mata membesar. Ratih yang tadi berdiri tegak kini tampak kehilangan warna di wajahnya. Apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara goyah. Pengacara itu melanjutkan, "Klien kami adalah putri tunggal dari almarhum Adityan Pradiningrat, pendiri grup investasi Pradina Global, yang kepemilikannya selama ini dijaga secara privat atas permintaan keluarga, dan sebagian besar aset yang digunakan oleh saudara Arga setelah menikah berasal dari pengalihan dana investasi pribadi Ibu Alia kepada suaminya, termasuk rumah ini yang dibeli tunai 3 tahun lalu atas nama beliau." Beberapa tamu sampai menutup mulut karena syok. Nama Pradiningrat bukan nama sembarangan, itu nama keluarga lama yang dikenal sangat berpengaruh di dunia bisnis, filantropi, dan politik, namun selalu hidup jauh dari sorotan publik. Sedangkan Ratih yang selama ini membanggakan status sosialnya mendadak terlihat sangat kecil di hadapan fakta itu. Arga melangkah mundur dengan wajah pucat, wanita simpanannya bahkan mulai menjauh pelan-pelan, takut ikut terseret.
Ratih gemetar dan berkata, tidak mungkin, dia itu cuma. Alia memotong dengan tenang. Cuma apa, Bu? Cuma perempuan yang Ibu hina? Cuma menantu yang menurut Ibu tidak pantas? Cuma istri yang bisa dipermalukan sesuka hati? Sayangnya, penilaian Ibu selalu dangkal. Ratih membuka mulut namun tidak ada kata yang keluar, seolah lidahnya keluh. Sementara tamu-tamu yang tadi menikmati penghinaan kini justru menatap Alia dengan hormat bercampur takut. Alia lalu melanjutkan dengan suara yang masih tenang tetapi terasa jauh lebih mengerikan daripada teriakan. Mulai hari ini saya cabut semua akses dana yang selama ini diberikan kepada Arga dan usaha keluarganya. Seluruh fasilitas rumah tangga yang berasal dari rekening saya akan dihentikan, dan sesuai surat pemberitahuan resmi, keluarga Mahendra diberi waktu untuk mengosongkan rumah ini. Apa? Teriak Ratih histeris, kamu berani usir kami? Alia menatapnya lurus, rumah ini milik saya, Bu. Jadi bukan saya yang numpang, melainkan keluarga Ibu. Kalimat itu menghantam Ratih lebih keras daripada tamparan, tubuhnya nyaris limbung, dan orang-orang yang tadi memandang Alia dengan hina kini justru seperti menonton runtuhnya sebuah kerajaan palsu. Arga mencoba mendekat, suaranya melembut mendadak. Alia, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak perlu sejauh ini. Tetapi Alia mengangkat tangan menghentikannya. Jangan sentuh saya, Arga. Bertahun-tahun saya diam karena saya menghargai pernikahan. Saya menghormati ibu kamu. Saya menjaga nama keluarga kamu. Tapi kalian menganggap diam saya sebagai kebodohan. Dan itu kesalahan terbesar kalian. Lalu ia menoleh ke arah wanita selingkuhan suaminya yang kini pucat pasi. Dan untuk Anda, saya sarankan segera menjauh, karena semua transaksi, hadiah, dan apartemen yang Anda nikmati dari uang suami saya juga tercatat. Perempuan itu sontak gemetar dan mundur 2 langkah. Para tamu makin heboh. Chevonam ponsel mulai terangkat diam-diam. Gosip besar sedang lahir tepat di depan mata mereka. Ratih yang hampir tak mampu menerima kenyataan itu mendadak berubah dari sombong menjadi memohon. Alia, nak, ini pasti salah paham. Ibu hanya emosi. Ibu cuma ingin rumah tangga kalian baik. Tetapi Alia menatapnya tanpa sedikit pun kelembutan yang dulu selalu ia berikan. Jangan panggil saya nak, Bu. Kata itu terlalu hangat untuk orang yang selama ini ingin menghancurkan saya. Ratih benar-benar terdiam, matanya membelalak, tangannya gemetar, seolah baru sekarang menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia injak-injak ternyata adalah satu-satunya orang yang menopang kemewahan hidup keluarga mereka. Dan penyesalan mulai merayap di wajahnya, tetapi itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Arga yang mulai sadar bahwa dirinya bisa kehilangan segalanya segera mencoba memainkan peran suami menyesal. Ia maju, berlutut di depan Alia, membuat para tamu terkesiap. Alia, maafkan aku salah, aku khilaf. Aku akan putus dengan dia. Aku akan berubah, aku akan ikut apapun yang kamu mau. Namun Alia hanya memandangnya dengan mata yang kosong, mata seorang perempuan yang cintanya telah mati. Yang lucu dari orang sepertimu, Arga, adalah kalian baru belajar memohon ketika kehilangan kenyamanan, bukan ketika menyakiti orang lain. Arga menunduk. Napasnya berat. Tetapi Alia tak memberinya kesempatan sedikit pun. Jangan bicara tentang cinta setelah kamu menginjak harga diri saya bersama ibu kamu di depan orang-orang. Jangan bicara tentang rumah tangga setelah kamu menjadikannya panggung penghinaan. Dan jangan bicara tentang perubahan setelah kebusukanmu terbuka. Suasana aula terasa mencekam, tak seorang pun berani menyela. Bahkan musik pesta ulang tahun yang tadi mengalun lembut sudah dimatikan entah sejak kapan, menyisakan suara napas tegang dan bisik-bisik tercekik. Ratih yang biasanya paling keras kini seperti kehilangan seluruh wibawanya. Ia duduk perlahan di kursi terdekat, wajahnya kosong, bibirnya bergetar, pikirannya pasti sedang memutar ulang setiap hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap tawa sinisnya. Setiap kata, tidak pantas, yang kini justru seperti menghantam dirinya sendiri. Tapi Alia belum selesai, ia memberi isyarat pada staf pengacara, dan sebuah layar besar yang awalnya dipakai untuk menampilkan foto-foto ulang tahun Ratih mendadak menyala, berganti menampilkan beberapa bukti transfer, catatan aset, dan rekaman pesan suara yang salah satunya memuat suara Ratih sendiri berkata, biar saja Arga senang dengan perempuan lain. Asal keluarga kita tetap dipandang tinggi, Alia itu gampang dikendalikan. Aula seketika gaduh, Ratih menjerit, matikan.
Matikan sekarang. Namun tidak ada yang bergerak, karena orang-orang terlalu terkejut melihat topeng keluarga terpandang itu runtuh begitu telanjang. Beberapa kerabat mulai menjauh dari Ratih, takut ikut tercemar. Yang lain pura-pura menatap ke arah lain. Sedangkan Alia berdiri tegak, anggun, dan untuk pertama kalinya tampak seperti dirinya yang sebenarnya. Bukan perempuan yang dibungkam, melainkan perempuan yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Hari ini, katanya pelan tapi tajam, semua orang di ruangan ini menjadi saksi bahwa saya tidak diceraikan. Saya yang meninggalkan kalian, saya tidak diusir, saya yang mengusir kalian dari hidup saya. Dan saya tidak kehilangan apa-apa selain beban yang selama ini saya pikul. Kalimat itu menutup sisa harga diri keluarga Mahendra seperti palu hakim yang jatuh tanpa ampun. Arga terlihat hampir pingsan. Ratih menatap Alia dengan campuran syok, malu, takut, dan penyesalan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Tetapi benar seperti kata Alia, semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga Mahendra. Berita keretakan rumah tangga mereka menyebar lebih cepat daripada yang mereka bayangkan, bukan lewat media besar, melainkan dari mulut para sosialita, grup keluarga, kolega bisnis, hingga para tetangga elit yang selama ini mengagumi Ratih, dan setiap versi cerita selalu berakhir dengan kalimat yang sama, bahwa menantu yang selama ini dianggap biasa ternyata adalah pewaris keluarga besar yang kekayaannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada seluruh kekayaan keluarga Mahendra. Ratih yang sebelumnya gemar pamer kini tak berani keluar rumah, karena tatapan orang-orang terasa seperti ejekan terbuka, sementara Arga semakin terpojok ketika rekening-rekening usahanya dibekukan satu persatu, proyek-proyeknya mendadak terhenti, para rekan bisnis mulai menjaga jarak. Bahkan wanita selingkuhannya menghilang tanpa jejak. Begitu tahu Arga sudah tidak punya pijakan keuangan seperti sebelumnya. Semua kemewahan yang mereka nikmati ternyata berdiri di atas fondasi yang diberikan diam-diam oleh Alia. Dan ketika fondasi itu ditarik, bangunan hidup mereka langsung retak dari bawah. Pada hari ketiga setelah pesta yang memalukan itu, Alia datang ke rumah bersama tim legal dan staf properti untuk melakukan inventarisasi aset. Ratih yang matanya sembab karena semalaman menangis berdiri di ruang tamu dengan kebanggaan yang sudah runtuh. Alia, tolong. Jangan lakukan ini. Setidaknya beri kami waktu lebih lama. Suaranya kini tidak lagi tajam, melainkan pecah seperti kaca tipis. Tetapi Alia menjawab tenang, saya sudah memberi terlalu banyak waktu selama bertahun-tahun, Bu. Arga yang berdiri di belakang ibunya tampak jauh lebih lusuh daripada biasanya. Ia mencoba lagi mendekat. Alia, aku sungguh menyesal. Aku sadar aku salah. Aku cinta kamu. Dan Alia hampir tertawa mendengar kata cinta itu keluar dari mulut lelaki yang selingkuh dengan restu ibunya. Kamu cinta kenyamanan, Arga, bukan saya. Balasnya dingin. Lalu ia memerintahkan staf untuk memindahkan barang-barang pribadi miliknya ke kamar utama sementara sisa barang keluarga Mahendra didata untuk segera dikeluarkan. Ratih memandang semua itu dengan mata kosong. Setiap langkah staf terasa seperti vonis. Setiap lembar daftar aset terasa seperti penghakiman. Dan ketika ia melihat namanya bahkan tidak tercantum dalam kepemilikan rumah, ia akhirnya benar-benar memahami satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini, ia merasa menjadi ratu di istana orang lain. Beberapa hari kemudian proses perceraian resmi dimulai, dan meskipun Arga berusaha menunda-nunda dengan berbagai alasan, bukti yang dikumpulkan Alia terlalu kuat untuk dibantah. Ada rekaman, transaksi, pesan, saksi, dan semua menunjukkan satu pola yang jelas. Perselingkuhan yang dilakukan terus-menerus dan diketahui keluarga pihak suami, publik tidak tahu semua detailnya, tetapi di kalangan elit yang dekat dengan mereka, reputasi Arga dan Ratih jatuh sangat dalam. Orang-orang yang dulu memuji kehormatan keluarga mereka kini justru menceritakan kehancurannya dengan penuh kenikmatan, karena itulah hukum tak tertulis pergaulan sosial tingkat tinggi, mereka akan memuja saat kamu bersinar, tapi akan menjadi penonton paling kejam saat kamu jatuh. Di sisi lain, Alia kembali ke kediaman pribadinya yang selama ini jarang ia tempati, sebuah rumah megah namun elegan di kawasan yang jauh lebih eksklusif, tempat yang tidak pernah ia ceritakan pada keluarga suaminya karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama atau kekayaan. Ironisnya, keinginannya itulah yang justru membuatnya dikhianati habis-habisan. Di rumah itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia bisa tidur tanpa mendengar hinaan, tanpa mencium aroma parfum perempuan asing di baju suaminya,
tanpa takut dipermalukan saat sarapan, namun rasa tenang itu tidak datang sepenuhnya karena luka dalam dirinya masih hangat, dan setiap malam ia kadang terbangun mengingat semua kata-kata Ratih yang menghantam harga dirinya, "Kamu tidak pantas. Kamu tidak selevel dengan anak saya." Kalau suami selingkuh berarti salah istrinya. Kalimat-kalimat itu dulu seperti racun yang ia telan pelan-pelan, tetapi kini racun itu berubah menjadi bahan bakar, membuatnya semakin tegas untuk tidak pernah kembali. Suatu sore, saat Alia sedang duduk di ruang baca ditemani secangkir teh dan berkas perusahaan, asistennya datang memberitahu bahwa Ratih datang dan memaksa ingin bertemu. Alia terdiam beberapa detik lalu mengizinkan. Ratih masuk dengan penampilan yang sangat berbeda. Tidak lagi gemerlap, tidak lagi tegak penuh kesombongan, melainkan pucat, lelah, dan tampak lebih tua beberapa tahun hanya dalam hitungan minggu. Matanya sembab, tangannya gemetar. "Alia." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Alia mempersilahkannya duduk tetapi tetap menjaga jarak. Ratih menatap ruangan mewah itu dengan mata penuh penyesalan, seolah setiap detail rumah itu menampar kebutaannya selama ini. "Ibu datang bukan untuk membela Arga," katanya perlahan. "Ibu datang untuk minta maaf." Alia tidak menjawab, hanya menunggu. Lalu Ratih mulai menangis, bukan tangisan anggun seperti yang sering dipakai orang kaya untuk mencari simpati, melainkan tangisan pahit dari seseorang yang baru sadar telah menghancurkan dirinya sendiri. "Ibu salah menilai kamu. Ibu salah besar. Selama ini ibu pikir kamu lemah, tidak punya apa-apa, tidak layak. Ibu pikir kalau Arga punya perempuan lain itu hal biasa. Ibu pikir selama keluarga kami tetap terlihat tinggi, semuanya bisa ditutupi, tapi sekarang, semuanya hancur. Arga kehilangan hampir semua proyeknya. Orang-orang menjauhi kami, keluarga besar menyalahkan ibu. Dan rumah itu, rumah yang selama ini ibu banggakan, ternyata bukan milik kami." Suara Ratih pecah di akhir kalimat, lalu ia menatap Alia dengan air mata yang jatuh tanpa henti. "Tolong maafkan ibu, nak." Lagi-lagi kata itu keluar, tetapi kali ini bukan dengan nada palsu. Alia menarik napas dalam. Hatinya tidak lagi terbakar seperti dulu, namun bukan berarti luka itu lenyap. "Bu," katanya pelan, "maaf dan kembali adalah dua hal yang berbeda." Ratih menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Ibu tahu mungkin sudah terlambat, tapi ibu benar-benar menyesal." Alia memandang perempuan itu cukup lama, lalu berkata, "Penyesalan selalu datang setelah kehilangan, bukan sebelum menyakiti, dan itu sebabnya penyesalan sering tidak berguna." Ratih terdiam, air matanya makin deras. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup ia mendengar kebenaran yang tidak bisa dibantah. Alia melanjutkan, "Saya tidak akan membalas semua hinaan ibu dengan hinaan juga, karena saya tidak mau menjadi seperti ibu, tapi saya juga tidak akan menghapus apa yang telah ibu lakukan. Ibu mendukung anak ibu untuk menghancurkan harga diri saya, ibu menertawakan luka saya, ibu memperlakukan saya seperti sampah di depan semua orang. Jadi kalau sekarang ibu merasa hancur, mungkin itu bukan karena saya kejam, tetapi karena untuk pertama kali ibu merasakan akibat dari perbuatan ibu sendiri." Ratih terseduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan pada saat itulah, Alia menyadari bahwa perempuan yang dulu terasa begitu menakutkan kini hanyalah manusia rapuh yang kalah oleh kesombongannya sendiri. Tetapi belas kasihan tidak cukup untuk membuat Alia lupa, tidak cukup untuk membuatnya membiarkan orang-orang itu masuk lagi ke hidupnya. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian memasuki tahap akhir. Arga datang dengan wajah letih dan sorot mata penuh keputusasaan. Ia tidak lagi tampak seperti lelaki percaya diri yang dulu merasa bisa memainkan hidup siapapun. Ketika hakim memutuskan perceraian dan menetapkan pembagian sesuai bukti yang ada, Arga benar-benar kehilangan pijakan. Di lorong pengadilan ia mengejar Alia dan berkata dengan suara serak, "Satu kali saja, lihat aku, Alia." Alia berhenti, menoleh sebentar, dan Arga berkata, "Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa lagi, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal kehilangan kamu." Alia memandangnya tanpa kebencian, yang ada justru sesuatu yang lebih dingin daripada marah, yaitu ketidakpedulian. "Kamu bukan menyesal kehilangan saya, Arga," katanya. "Kamu menyesal karena saya bukan perempuan lemah yang bisa kamu buang tanpa akibat." Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arga berdiri sendiri di lorong yang dingin, dengan semua penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengembalikan apapun.
Setelah perceraian itu, Alia perlahan membangun kembali hidupnya, bukan karena ia sebelumnya tidak punya kekuatan, tetapi karena kini ia memilih menggunakan kekuatan itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Ia mulai aktif memimpin perusahaan keluarga, menghadiri pertemuan-pertemuan penting yang dulu ia hindari, dan namanya perlahan muncul di kalangan bisnis sebagai sosok cerdas, tegas, dan sangat sulit dipermainkan. Orang-orang yang dulu mengenalnya hanya sebagai istri Arga kini mulai tahu bahwa Alia Rahmawati Pradiningrat bukan bayangan siapapun, melainkan pusat dari kekuatan yang selama ini sengaja ia sembunyikan. Namun di tengah kebangkitannya, bayangan masa lalu sesekali masih datang, terutama saat malam sunyi memaksanya jujur pada luka-lukanya sendiri. Ada saat-saat ketika ia duduk di depan cermin dan bertanya pada dirinya, mengapa ia bertahan selama itu? Mengapa ia membiarkan dirinya diremehkan begitu lama? Dan jawaban yang selalu datang adalah karena ia percaya cinta, percaya kesetiaan, percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan, tetapi dunia tidak selalu bekerja seadil itu. Terkadang orang jahat baru sadar saat semuanya terlambat, dan orang baik harus belajar menjadi tegas agar tidak terus-menerus dilukai. Pada suatu acara gala amal beberapa bulan kemudian, Alia muncul dengan gaun hitam elegan, tenang, memukau, dan jauh lebih bercahaya daripada yang pernah dilihat banyak orang. Para tamu menoleh, beberapa berbisik kagum, beberapa tersenyum penuh hormat, dan di antara kerumunan itu, Ratih berdiri jauh di pojok ruangan, datang bukan sebagai tamu penting, melainkan hanya pendamping kerabat yang masih berbaik hati mengajaknya. Ketika pandangan mereka bertemu, Ratih terlihat membeku, matanya memerah, wajahnya dipenuhi penyesalan yang tidak pernah usai. Sementara Alia hanya menatap sebentar lalu mengalihkan pandangan dengan tenang. Gestur sederhana itu justru lebih menyakitkan daripada kemarahan, karena artinya jelas. Ratih tidak lagi punya tempat di hidupnya, tidak lagi cukup penting, bahkan untuk dibenci. Dan disitulah Ratih benar-benar mati rasa, menyadari bahwa ia telah kehilangan menantu yang paling berharga bukan karena nasib buruk, melainkan karena lidahnya sendiri, kesombongannya sendiri, dan pilihannya sendiri untuk membela kebusukan anaknya. Sedangkan Alia melangkah maju menembus cahaya aula dengan anggun, membawa serta luka yang telah berubah menjadi kekuatan, kehinaan yang telah berubah menjadi mahkota, dan masa lalu yang tak lagi bisa memenjarakannya. Karena perempuan yang dulu dibungkam itu kini telah menjadi badai, dan bagi orang-orang yang pernah menghina serta mengkhianatinya, penyesalan mereka akan datang setiap hari. Tetapi seperti yang selalu terjadi pada kebenaran yang datang terlambat, hancur sudah hancur, cinta sudah mati, pintu sudah tertutup, dan tidak ada lagi jalan pulang. Malam setelah gala amal itu berakhir, nama Alia semakin sering dibicarakan di mana-mana, bukan lagi sebagai mantan istri yang gagal mempertahankan rumah tangga, melainkan sebagai perempuan yang berhasil bangkit dari penghinaan dan menjadikan kehancurannya sebagai titik awal kekuatannya. Banyak orang yang dulu hanya mengenalnya sekilas kini mulai berusaha mendekat, mengirim undangan, mengajak kerjasama, bahkan mencoba menjalin hubungan baik dengan harapan bisa mendapat tempat di lingkaran hidupnya yang baru. Tetapi Alia sudah bukan perempuan yang mudah percaya pada keramahan manis. Ia tahu dunia sosial kelas atas penuh dengan topeng, dan ia sudah terlalu sering melihat bagaimana orang-orang yang tertawa paling ramah justru bisa menjadi orang pertama yang menginjakmu saat kamu jatuh. Itulah sebabnya ia menjadi jauh lebih selektif, lebih tenang, lebih dingin. Namun justru semakin disegani. Sementara itu di sisi lain kota, keluarga Mahendra benar-benar memasuki masa paling gelap dalam hidup mereka. Ratih yang dulu hidup dengan kepala tegak kini menghabiskan hari-harinya dalam rumah kontrakan yang jauh lebih kecil dari rumah mewah yang pernah ia banggakan. Ia tidak lagi dikelilingi pelayan, tidak lagi sibuk mengatur acara arisan elit, tidak lagi menerima telepon dari para sahabat sosialitanya yang dulu selalu datang membawa pujian palsu. Sebagian besar dari mereka menghilang begitu saja. Beberapa bahkan sengaja menjaga jarak karena takut nama mereka ikut tercemar. Sedangkan Arga, yang dulu begitu yakin bahwa pesona dan nama keluarganya cukup untuk membuat semua orang tetap menghormatinya, mulai menyadari bahwa banyak pintu terbuka untuknya dulu bukan karena dirinya, tetapi karena bayang-bayang kekayaan Alia yang diam-diam menopang hidupnya. Proyek demi proyek gagal, investor menarik diri, utang menumpuk, dan setiap kali ia mencoba memperbaiki keadaan, selalu ada satu kenyataan yang menamparnya. Semuanya sudah tidak seperti dulu, dan orang-orang kini melihatnya bukan sebagai pria sukses,
melainkan sebagai lelaki yang menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan dan perselingkuhan. Pada suatu pagi yang muram, Ratih duduk sendirian di meja makan kecil sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin ketika Arga masuk dengan wajah kusut. Kemejanya tidak lagi serapi biasanya, dan matanya penuh amarah yang ditahan. Mereka menolak lagi, katanya pendek. Ratih mengangkat kepala pelan. Siapa? Arga melempar map ke meja. Semua orang, Bu, semua orang tahu apa yang terjadi. Mereka bilang citra saya buruk. Mereka tidak mau kerja sama dengan orang yang rumah tangganya hancur karena skandal. Ratih terdiam, tangannya meremas ujung meja, lalu dengan suara lirih berkata, mungkin kamu harus mulai dari kecil dulu. Arga tertawa pahit, mulai dari kecil? Setelah semua yang saya miliki hancur? Setelah nama saya jadi bahan gosip? Setelah Alia mencabut semua akses? Ratih menunduk lebih dalam, karena untuk pertama kali ia tak punya jawaban. Yang ada hanya rasa bersalah yang menyesakkan. Di sisi lain Alia justru sedang menghadapi titik balik besar dalam kariernya. Salah satu anak perusahaan keluarga Pradiningrat yang bergerak di bidang properti dan perhotelan mengalami penurunan performa, dan direksi lama menganggap Alia belum cukup berpengalaman untuk turun tangan langsung, tetapi Alia, yang selama bertahun-tahun mengamati dunia bisnis ayahnya dengan diam-diam, memutuskan mengambil alih. Beberapa anggota dewan meremehkannya karena melihatnya hanya sebagai pewaris yang terlalu lama bersembunyi, namun satu persatu Alia membuktikan bahwa ia bukan hanya punya nama besar, melainkan juga kecerdasan dan insting yang tajam. Dalam rapat pertamanya sebagai pemimpin proyek restrukturisasi, seorang pria paruh baya bernama Surya, direktur senior yang terkenal sinis, berkata dengan nada meremehkan, dunia bisnis tidak bisa dijalankan dengan emosi seorang perempuan yang baru bangkit dari perceraian. Ruangan langsung hening. Beberapa orang menunduk. Takut suasana memanas. Tetapi Alia hanya menatap pria itu dan menjawab dengan suara sangat tenang. Betul, Pak Surya. Bisnis tidak dijalankan dengan emosi. Justru itu sebabnya saya ada di sini. Untuk membenahi kerugian yang selama ini Bapak anggap wajar. Kalimat itu membuat beberapa orang menahan napas. Surya tampak tersinggung, tetapi Alia belum selesai. Ia menyalakan layar presentasi dan menunjukkan laporan yang membuktikan adanya kebocoran anggaran, proyek gagal, serta kontrak yang merugikan perusahaan. Semuanya terjadi di bawah pengawasan orang-orang yang merasa lebih pantas daripada dirinya. Kalau ada yang masih meragukan posisi saya, katanya tanpa menaikkan suara, silakan tunjukkan hasil kerja yang lebih baik daripada ini, bukan sekadar pendapat. Tak seorang pun menjawab. Dan sejak hari itu, banyak orang mulai memahami bahwa Alia bukan sekadar perempuan kaya yang beruntung lahir dari keluarga besar. Ia adalah perempuan yang telah digembleng oleh rasa sakit, dan rasa sakit seringkali melahirkan ketajaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup terlalu nyaman. Beberapa bulan berlalu, hidup Alia mulai terasa lebih stabil, tetapi masa lalu belum sepenuhnya berhenti mengejarnya. Suatu siang, saat ia hendak meninggalkan gedung kantornya, ia melihat seorang perempuan berdiri gugup di lobi, wajahnya tidak asing. Itu adalah Nadia, mantan selingkuhan Arga, perempuan yang dulu memandang Alia dengan kemenangan pada pesta ulang tahun Ratih. Kini penampilannya sangat berbeda, tidak lagi glamor, tidak lagi percaya diri, matanya sembab, bibirnya pucat. Ketika melihat Alia, ia langsung mendekat lalu berkata dengan suara bergetar, Bu Alia, saya mohon, saya hanya ingin bicara sebentar. Staf keamanan bergerak maju, tetapi Alia mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka mundur. Nadia berdiri dengan tangan saling menggenggam kuat, seolah sedang menahan dirinya sendiri agar tidak runtuh. Saya tahu saya tidak pantas datang ke sini, katanya. Tapi saya ingin minta maaf. Alia memandangnya datar. Untuk apa? Untuk tidur dengan suami orang? Untuk menertawakan saya? Atau untuk menikmati uang yang bukan hak Anda? Nadia menunduk. Air matanya jatuh. Semua itu Bu, semua itu salah saya. Saya pikir saya akan menang. Saya pikir Pak Arga benar-benar akan memilih saya. Tapi begitu semua hancur, dia meninggalkan saya juga. Apartemen ditarik, kartu diblokir, dan sekarang saya bahkan harus menanggung utang yang dulu dia bilang akan dia urus. Alia tidak merasa puas mendengar itu, justru ada rasa getir melihat bagaimana kebodohan, keserakahan, dan ilusi bisa menghancurkan begitu banyak orang sekaligus. Saya tidak datang untuk cari belas kasihan. Lanjut Nadia cepat, saya cuma mau bilang bahwa saya menyesal,
dan saya siap jadi saksi kalau nanti ibu membutuhkan apapun untuk perkara keuangan atau hukum. Alia memandang perempuan itu beberapa detik, lalu berkata, penyesalan tidak mengubah masa lalu, tapi kalau Anda benar-benar mau memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, kirim semua bukti yang Anda punya ke tim legal saya. Nadia mengangguk berkali-kali dengan wajah lega bercampur malu, lalu pergi hampir sambil menangis, dan Alia berdiri sesaat di lobi, menyadari lagi bahwa cerita yang tampak seperti kemenangan seringkali menyisakan reruntuhan di mana-mana. Malam itu, sepulang kerja, Alia menerima telepon dari bibinya, satu-satunya kerabat dekat dari pihak ibunya yang sejak dulu mengetahui sebagian beban yang ia tanggung. Alia, kamu harus siap, suara bibinya terdengar serius. Ratih dirawat di rumah sakit. Alia terdiam. Apa? Serangan jantung ringan, kata dokter dipicu stres berat. Alia menutup mata sejenak. Bukan karena ia masih terikat emosi seperti dulu, tetapi karena berita itu membawa rasa rumit yang sulit dijelaskan. Ratih memang kejam, sombong, dan menjadi salah satu penyebab kehancuran rumah tangganya, tetapi mendengar perempuan itu terbaring lemah di rumah sakit tetap memunculkan sisi kemanusiaan yang tak bisa ia abaikan sepenuhnya. Setelah bergumul dengan pikirannya sendiri selama beberapa jam, akhirnya Alia memutuskan datang. Rumah sakit itu sepi, koridornya dingin, dan ketika ia masuk ke kamar perawatan VIP yang jauh lebih sederhana daripada kamar yang biasa ditempati orang-orang elit, ia melihat Ratih berbaring dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak jauh lebih rapuh daripada yang pernah ia bayangkan. Arga berdiri di dekat jendela, tampak kaget ketika melihat Alia datang. Kamu, katanya lirih. Alia tidak menjawab, ia hanya melangkah masuk dan berdiri di sisi tempat tidur. Ratih membuka mata perlahan, dan ketika melihat Alia, air matanya langsung mengalir. Kamu datang, bisiknya. Alia tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Ratih menangis lebih keras, meski tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak banyak. Ibu tidak pantas menerima kebaikanmu, katanya terputus. Putus, setelah semua yang ibu lakukan. Alia tidak tahu harus menjawab apa, karena untuk pertama kali ia melihat Ratih benar-benar hancur tanpa topeng, tanpa kesombongan, tanpa sandiwara, hanya seorang perempuan tua yang ditelan penyesalan. Arga berdiri tidak jauh dengan kepala tertunduk, dan beberapa detik kemudian berkata, aku sudah menghancurkan semuanya, ya? Pertanyaan itu menggantung di udara dengan kepedihan yang telanjang. Alia memandangnya singkat lalu berkata, bukan hanya kamu, Arga, tapi kamu memilih untuk melakukannya meski tahu akibatnya. Arga menutup mata, rahangnya mengeras, seolah menahan sesuatu di dalam dadanya agar tidak meledak. Lalu ia berkata, setiap hari aku berharap bisa mengulang waktu. Alia mengalihkan pandangan ke Ratih dan menjawab pelan, waktu tidak pernah mundur, dan itu yang paling kejam dari hidup. Setelah kunjungan singkat itu, Alia pulang dengan hati yang lebih berat daripada saat datang. Bukan karena ia ingin kembali, bukan karena ia merindukan masa lalu, melainkan karena ia sadar bahwa kehancuran tidak pernah benar-benar terasa indah. Bahkan bagi pihak yang disakiti, balasannya memang terjadi, keadilan memang datang. Tetapi tetap ada rasa pahit saat melihat manusia runtuh oleh dosa mereka sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sibuk bagi Alia karena perusahaan keluarganya mulai bangkit kuat di bawah strategi baru yang ia pimpin. Proyek hotel premium di Bali sukses besar, ekspansi ke Singapura berjalan lancar, dan media bisnis mulai menulis tentang sosok misterius Alia Rahmawati Pradiningrat yang selama ini tersembunyi namun tiba-tiba muncul sebagai pemimpin visioner. Beberapa media hiburan mencoba mengaitkan namanya dengan skandal perceraian lama. Tetapi Alia tegas menolak diwawancarai soal kehidupan pribadi. Saya tidak membangun masa depan untuk terus hidup di kuburan masa lalu. Kalimat itu kemudian banyak dikutip dan membuat publik semakin penasaran sekaligus kagum. Dalam salah satu pertemuan bisnis internasional di Surabaya, Alia bertemu dengan seorang pria bernama Revan Adiprana, pengusaha muda yang dikenal cerdas, tenang, dan tidak suka sorotan berlebihan. Berbeda dengan banyak pria lain yang mendekatinya setelah ia menjadi sorotan, Revan tidak menunjukkan ketertarikan murahan atau sikap ingin tahu yang berlebihan terhadap masa lalunya. Ia memperlakukannya seperti profesional, menghormati ruangnya, dan hanya berbicara seperlunya. Justru itu yang membuat Alia merasa aneh, karena ia sudah terlalu terbiasa melihat orang-orang berusaha terlalu keras untuk mengambil sesuatu darinya. Pertemuan demi pertemuan membuat mereka semakin sering berdiskusi, pertama tentang proyek, lalu tentang buku, musik, kota-kota yang pernah mereka kunjungi,
dan akhirnya tentang hidup. Tetapi Revan tidak pernah memaksa Alia membuka luka lamanya. Ia hanya hadir dengan cara yang tenang, tidak mengusik, namun tetap terasa, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, Alia mulai merasa bahwa mungkin hidup memang tidak berhenti hanya karena seseorang pernah menghancurkan kepercayaannya. Di saat yang sama, Ratih yang kondisinya sempat membaik justru semakin terpuruk secara mental ketika mendengar kabar bahwa Alia semakin sukses, bukan karena iri, melainkan karena rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi. Ia sering termenung lama, memandangi foto pernikahan Arga dan Alia yang diam-diam masih ia simpan di laci. Dalam foto itu, Alia tersenyum sangat lembut, senyum yang dulu ia anggap lemah, padahal sekarang ia sadar bahwa senyum itu adalah pemberian besar yang tidak semua orang pantas mendapatkannya. Suatu sore Ratih memanggil Arga yang sedang duduk diam di ruang tamu kontrakan mereka. "Duduk sini," katanya pelan. Arga menurut, wajahnya kusam. Hidup seolah mengikis dirinya hari demi hari. Ratih menatap putranya lama sekali lalu berkata, "Ibu yang terlalu memanjakanmu." Arga terdiam. "Sejak kecil ibu selalu bilang kamu pantas dapat yang terbaik, sampai akhirnya kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa semua hal bisa kamu miliki tanpa kehilangan apapun, termasuk perempuan baik." Arga menelan ludah, matanya memerah. "Bu." Ratih menggeleng. "Tidak, dengarkan ibu. Dulu ibu pikir status, nama, dan gengsi lebih penting daripada hati seseorang. Ibu pikir selama kita tampak unggul, kita menang, padahal tidak. Kita kalah saat pertama kali kita menghina orang tulus yang datang membawa cinta." Air mata Arga jatuh tanpa suara. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya ia mendengar ibunya mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. "Aku merindukannya setiap hari, Bu," katanya serak. Ratih menutup mata. "Itulah hukumanmu," jawabnya. "Hidup dengan kehilangan yang kamu buat sendiri." Beberapa bulan setelah itu, sebuah peristiwa tak terduga kembali mempertemukan Alia dengan keluarga Mahendra. Sepupu jauh Arga akan menikah, dan karena hubungan keluarga besar mereka pernah begitu dekat, undangan secara formal tetap dikirim ke Alia. Banyak orang mengira Alia tidak akan datang, tetapi justru ia hadir, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut pada tempat-tempat yang dulu menjadi panggung penghinaan baginya. Ia datang dengan gaun hijau zamrud, sederhana namun sangat elegan, didampingi Revan sebagai partner bisnis sekaligus tamu undangan, dan begitu mereka memasuki ballroom, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar, beberapa orang terpesona, beberapa canggung, beberapa jelas-jelas takut akan muncul drama baru. Ratih yang duduk di barisan keluarga melihat Alia dari kejauhan dan langsung membeku, napasnya tercekat, karena pemandangan itu begitu kontras dengan kenangan lama. Dulu Alia datang sebagai menantu yang dipaksa tunduk, kini ia datang sebagai perempuan merdeka yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Arga yang berdiri beberapa meter dari ibunya juga menoleh, dan ketika matanya bertemu dengan Alia yang tersenyum sopan pada keluarga pengantin tanpa memandangnya, ada sesuatu di wajahnya yang nyaris tak bisa disembunyikan, penyesalan yang begitu besar sampai menjadi luka permanen. Acara berjalan cukup lancar sampai salah satu kerabat yang terkenal bermulut tajam mulai berbisik terlalu keras, "Masih berani datang juga setelah semua yang terjadi." Komentar itu terdengar oleh beberapa orang, termasuk Ratih, yang dulu mungkin akan tertawa setuju, tetapi kini ia justru menegakkan badan dan berkata dengan suara tegas, "Dia jauh lebih terhormat daripada banyak orang di ruangan ini." Seketika beberapa kepala menoleh, kerabat itu terdiam kaget. Ratih melanjutkan dengan mata memerah. "Kalau ada yang harus malu, itu keluarga kami, bukan dia." Suasana menjadi sangat canggung, tetapi Alia yang mendengar itu dari kejauhan hanya menoleh sebentar, wajahnya tidak berubah. Hanya ada tatapan tenang yang membuat Ratih semakin sadar betapa jauh ia telah kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan baik dengan perempuan itu. Ketika acara hampir selesai, Arga akhirnya memberanikan diri mendekat, bukan dengan sikap sok percaya diri seperti dulu, melainkan sangat hati-hati, seolah satu kata salah saja bisa menghancurkannya lebih jauh. "Alia," panggilnya lirih. Alia menoleh. Revan yang berdiri di sampingnya memandang Arga dengan sopan namun waspada. Arga menarik napas dan berkata, "Aku cuma ingin bilang, kamu terlihat bahagia." Alia menjawab singkat, "Saya memang sedang bahagia." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Arga tersenyum pahit. "Itu bagus," katanya. Lalu ia menatap Revan sekilas dan menambahkan,
kamu pantas mendapat yang jauh lebih baik daripada aku. Alia tidak menjawab cukup lama, kemudian berkata, saya sudah tahu itu sejak saya pergi. Arga menunduk, menerima kalimat itu seperti vonis terakhir yang memang layak ia terima, dan untuk anehnya, justru setelah mendengar kata-kata setajam itu, ia tampak sedikit lebih tenang. Mungkin karena akhirnya kebenaran benar-benar diucapkan tanpa sisa ilusi. Setelah pesta pernikahan itu, hidup berjalan semakin menjauhkan Alia dari masa lalunya. Hubungannya dengan Revan berkembang perlahan, bukan dengan ledakan emosi yang penuh drama, tetapi dengan ketenangan yang justru membuat Alia merasa aman. Revan tidak pernah berjanji berlebihan, tidak pernah menempatkannya di atas pedestal, dan tidak pernah membuatnya merasa kecil. Ia hanya konsisten hadir, mendengar, dan menghormati. Hal-hal sederhana yang ternyata sangat mahal setelah seseorang lama hidup di tengah penghinaan. Beberapa waktu kemudian, Ratih kembali jatuh sakit, kali ini lebih serius, dan saat Arga menghubungi Alia untuk memberi kabar, Alia sempat ragu apakah ia perlu datang. Namun pada akhirnya ia memilih menemui Ratih untuk terakhir kalinya. Di kamar rawat yang sunyi, Ratih tampak sangat lemah, kulitnya pucat, suaranya nyaris hanya bisikan. Ketika melihat Alia masuk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Sudah datang lagi. Katanya, Alia duduk di sisi tempat tidur, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak dingin. Ratih memandangnya lama sekali lalu berkata, ibu tidak tahu berapa lama lagi ibu punya waktu. Tapi sebelum itu, ibu harus bilang sesuatu. Ibu benar-benar menyesal, bukan karena kamu ternyata kaya, bukan karena kamu punya nama besar, tapi karena bahkan kalau kamu hanyalah perempuan biasa, kamu tetap jauh lebih mulia daripada kami semua yang dulu merasa tinggi. Air mata Ratih mengalir tanpa henti. Ibu mengajarkan anak ibu untuk sombong, ibu menghancurkan rumah tanggamu, ibu mempermalukanmu di depan banyak orang, dan sekarang setiap hari ibu hidup dengan bayangan wajahmu saat kamu berdiri tenang di tengah penghinaan itu. Ibu tidak akan pernah bisa melupakan itu. Alia menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada kelembutan samar dalam sorot matanya, bukan karena luka itu hilang, melainkan karena ia sadar membawa kebencian seumur hidup hanya akan membebani dirinya sendiri. Bu, katanya pelan, saya tidak bisa menghapus apa yang terjadi, tapi saya juga tidak mau hidup terus dengan racun itu, jadi hari ini saya memilih melepaskannya. Ratih memandangnya dengan napas tercekat, kamu memaafkan ibu. Alia diam sejenak lalu menjawab. Saya memaafkan supaya saya bisa benar-benar pergi dari semua ini, bukan supaya semuanya kembali seperti dulu. Ratih menangis terseduh, mungkin itu pertama dan terakhir kalinya ia menerima pengampunan yang begitu besar dari orang yang paling ia sakiti. Beberapa minggu kemudian Ratih meninggal dunia dengan tenang, dan meski banyak orang mengira Alia tidak akan hadir di pemakamannya, ia tetap datang, berdiri di kejauhan dengan pakaian hitam sederhana, memberi penghormatan terakhir bukan pada mertua yang pernah kejam padanya, melainkan pada seorang manusia yang kalah oleh kesombongannya sendiri dan sempat menyadari kesalahannya sebelum semuanya berakhir. Arga melihat Alia di sana, dan untuk sesaat air matanya jatuh lebih deras, karena ia tahu perempuan itu bahkan dalam luka masih mampu menunjukkan martabat yang tak pernah dimiliki keluarganya. Setelah pemakaman selesai, Arga mendekati Alia dan berkata dengan suara lemah, terima kasih untuk semuanya. Bahkan setelah semua yang kami lakukan, Alia memandang makam yang masih basah lalu menjawab, jaga hidupmu baik-baik, Arga. Itu satu-satunya cara agar penyesalan kalian tidak benar-benar sia-sia. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga selama berhari-hari, dan untuk pertama kalinya ia mulai mencoba hidup dengan cara yang berbeda, bukan lagi mengejar kemewahan palsu, bukan lagi mencari validasi dari perempuan-perempuan yang hanya menyukai citranya, melainkan bekerja pelan-pelan, memperbaiki utang, merawat ibunya sampai akhir hayat, dan belajar bahwa kehormatan tidak dibangun dari gengsi, melainkan dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Sedangkan Alia, setelah semua badai itu berlalu, akhirnya benar-benar menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mendefinisikan hidupnya berdasarkan status istri, menantu, atau perempuan yang disakiti. Ia menjadi dirinya yang utuh, pemimpin perusahaan, perempuan yang cerdas, manusia yang pernah patah namun tidak hancur, dan ketika pada suatu malam Revan melamarnya dengan cara sederhana di taman rumah pribadinya, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa sorotan media, hanya dengan kalimat jujur. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu.
Karena kamu sudah kuat sejak awal, aku hanya ingin berjalan di sampingmu kalau kamu mengizinkan. Alia tersenyum, dan senyum itu sangat berbeda dari senyum di foto pernikahan lamanya. Senyum kali ini tidak dibentuk oleh harapan polos yang buta, melainkan oleh kedewasaan, luka, penyembuhan, dan pilihan sadar untuk membuka hati lagi tanpa kehilangan harga dirinya. Ia mengangguk pelan sambil menahan air mata, bukan air mata luka, tetapi air mata seseorang yang akhirnya sampai pada tempat di mana masa lalu tidak lagi mengendalikan arah hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang masih sesekali membicarakan kisah runtuhnya keluarga Mahendra dan kebangkitan Alia sebagai legenda sosial yang nyaris terasa seperti sinetron, Alia sendiri sudah tidak peduli lagi, karena ia tahu kisah itu bukan tentang balas dendam semata, bukan sekadar tentang ibu mertua yang mendukung perselingkuhan anaknya lalu menyesal setelah tahu menantunya berasal dari keluarga besar, melainkan tentang satu kebenaran yang lebih dalam dan lebih tajam, bahwa penghinaan terhadap orang yang tulus seringkali menjadi awal kehancuran bagi mereka yang terlalu sombong, bahwa diam bukan selalu berarti lemah, dan bahwa seorang perempuan yang terlalu lama diremehkan bisa bangkit dengan kekuatan yang membuat semua orang yang dulu menertawakannya akhirnya tertunduk malu. Dan setiap kali Alia berdiri di depan jendela rumahnya saat senja, memandangi langit yang perlahan berubah warna, ia tak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai saksi hidup bahwa luka bisa menjadi jalan menuju kekuatan, bahwa kehilangan bisa menjadi pintu menuju kebebasan, dan bahwa orang-orang yang terlambat menyesal memang boleh menangis seumur hidup, tetapi waktu tidak akan pernah kembali untuk memberi mereka kesempatan kedua.